dia membunuh dirinya sendiri. Tapi kenapa? Mungkin karena dia sudah menyadari bahwa tidak ada lagi orang yang mencintai dirinya. Khaybar, kau telah melalui kehidupan yang sangat sulit. Kau dibenci oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang mau mencintaimu, padahal dia tidak bersalah. Semoga kau beristirahat di dalam damai. Semoga kau dicintai dalam kehidupan selanjutnya nanti. Semoga damai bersamamu. Dia tidak pantas mati sia-sia seperti itu. Dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku berharap jika bisa memutar kembali waktu yang berlalu. Aku merasa bertanggung jawab. Bahkan jika aku tidak ikut membantunya, dia pasti akan membunuh dirinya di dalam sumur. Dia adalah seorang penyembuh. Dia kemari untuk memeriksamu. Salam, Ratu Joda. Salam. Apa kau baru mengalami suatu pengalaman yang menyebabkan banyak luka tubuh? Iya. Aku juga kelaparan dan juga memanjat. Aku berjalan jauh, kehujanan, dan kadang-kadang harus berlari. Ada lagi? Aku pernah hampir tenggelam di sungai dan diselamatkan dari perampok. Kau masih beruntung sampai sejauh ini, Ratu Joda. Kau kelihatannya baik-baik saja dan keadaanmu sehat. Anakmu sepertinya baik-baik saja, tenang saja. Tapi kau harus menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Sampai kau melahirkan, kau perlu untuk menjaga kandunganmu. Iya, aku akan mengikuti semua pesan dan nasihat darimu. Aku akan melakukan apapun yang harus dilakukan. Aku pasti akan menurutimu. Kau membutuhkan istirahat saat ini. Jadi silahkan beristirahat sebanyak mungkin. Silahkan minum ramuan ini. Ini akan membantumu untuk tidur. Salam. Salam, Bibi. Boleh aku minta waktumu? Aku ingin berbicara sebentar. Kau ingin bicara apa, Mansing? Aku akan bicara sebagai keponakanmu, bukan sebagai orang dari kerajaan Mughal. Baiklah, bicaralah padaku. Aku sangat tahu, Bibi Joda, kalau kau ingin bicara dengan Yang Mulia. Aku ingin kau tahu apa yang terjadi setelah kau pergi meninggalkan kerajaan. Selama tidak ada Bibi, kerajaan menjadi sangat parah. Aku yakin Bibi akan mengerti apa yang dialami Yang Mulia setelah Bibi pergi. Belum berselera untuk makan. Hingga aku permisi. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Yang Mulia? Aku harus bicara dengannya untuk meluruskan segala kesalahpahaman ini. Yang Mulia belum menghabiskan banyak waktu dengan Ratu Joda. Sampai kapan akan terus seperti ini? Ternyata Raja Salah menyuruh kami untuk mengejar perampok itu karena Khaybar sudah menyerang mereka sebelumnya. Dan aku punya keyakinan hanya satu orang yang selamat dari mereka.
kemungkinan besar dia tidak pernah bisa berjalan lagi. Yang mulia seharusnya membiarkan saja aku mengikuti Kaibar. Aku yakin pasti bisa membunuhnya dalam sekejap. Ibu, apa ibu sudah dengar? Ratu Joda sudah ditemukan dan Kaibar sudah mati. Ini kejadian yang menarik. Ada apa, Ibu? Ibu tidak senang dengan berita ini? Menurut Ibu, setelah kejadian itu, apa Jalal akan menerima Joda seperti sebelumnya? Pertanyaannya adalah bukan apakah Jalal mau menerima Joda atau tidak. Hal yang lebih penting untuk diketahui, kenapa dia mungkin mau menerimanya. Karena Joda dalam posisi yang berbeda, di mana dia bisa saja diselamatkan dari itu semua. Apa kau lupa, Adam Khan, bahwa Ratu Joda akan memberikan pewaris kerajaan Mughal? Bagaimana mungkin Jalal meninggalkannya selama dia mengandung anaknya? Tapi satu hal yang pasti, mulai dari sekarang, Ratu Joda tidak akan pernah lagi menjadi ratu istimewa seperti sebelumnya. Dia tidak akan lagi membantu bangsa Rajput. Apa kau tahu bangsa Rajput? Adam, saat ini aku sedang tidak sehat, kepalaku sakit. Apa kita bisa membahas masalah ini nanti? Aku ingin sendirian. Hosiar, persiapan untuk pertunjukan musik sudah selesai? Sudah, Yang Mulia. Semuanya sudah selesai. Biar aku mengantarmu ke sana. Baguslah. Aku sangat terkesan dengan keahlianmu itu. Ada apa, Hosiar? Apa yang kau lihat tadi? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku curiga pada orang yang lewat tadi. Aku punya perasaan tadi itu adalah seorang pria yang pura-pura jadi pelayan. Ayo. Atifah, ini aku Amanullah. Maafkan aku untuk semua perbuatanku. Tolonglah maafkan aku. Aku sudah mempertaruhkan hidupku demi untuk mendapat maaf darimu. Dengarkan aku, Atifah. Yang Mulia sedang tidak ada di Agra. Ini kesempatan kita untuk melarikan diri. Aku mohon mengertilah. Kita harus pergi sebelum Yang Mulia kembali ke istana ini. Ayo kita pergi sekarang. Sedang apa kau di sini? Tidak ada seorang pria yang diperkenankan masuk ke istana Ratu Mughal. Yang Mulia Ratu, dia adalah istriku. Aku punya hak untuk bertemu dengannya. Dan dia ditahan di tempat ini. Tidak ada izin dariku. Jangan banyak bicara. Apa kau sadar siapa aku? Jangan mencoba berdebat denganku. Aku punya kuasa untuk menghukummu seumur hidup di penjara untuk perbuatanmu ini. Jika aku mau, aku bisa saja memberimu hukuman. Bahkan sampai hukuman mati. Mohon maafkan kami. Aku mohon pergilah. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Apa kau tahu? Kau sudah melakukan kejahatan besar. Kau memasuki istana tanpa izin. Jika Yang Mulia Raja sampai mendengar hal ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari Agra. Atau mungkin bahkan kau akan dimakan hidup-hidup. Kau mengerti? Pergi dari hadapanku. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Aku akan mendapatkan istriku. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan dapatkan. Dengar Atifah, jika kau masih mencintai suamimu, maka kau harus berhenti bermimpi hidup di istana ini, Atifah. Istana Ratu ini hanyalah milik Yang Mulia. Jadi tidak boleh ada pria lain di dalam istana Ratu kecuali Yang Mulia. Tidak peduli siapapun. Kau mengerti? Maafkan aku Yang Mulia.
Aku tidak mengundang suamiku ke sini. Aku hanya sedang menunggu Yang Mulia kembali kemari. Ini untuk yang pertama kali dan terakhir kali. Bahwa aku peringatkanmu, Atifah. Istana Ratu ini milikku. Jadi kau jangan coba-coba berani melanggar hukum lagi di sini. Kau sudah aku peringatkan. Kau mengerti? Ayo. Kenapa tidak ada orang sama sekali? Kemana perginya semua orang? Salam Yang Mulia Ratu. Apa yang Anda inginkan? Apa ada yang bisa kubantu? Di mana Yang Mulia saat ini? Saat ini Yang Mulia sedang ada di dalam. Silakan Anda beristirahat. Apa kau mencariku? Yang Mulia, Tidak usah bicara. Tidak perlu kau bicara. Yang Mulia, saat kau datang kemari untuk menyelamatkanku, aku pikir jarak di antara kita sudah berakhir. Tapi sampai aku datang ke sini, kau belum berbicara sedikit pun kepadaku. Aku menyadari kesalahanku, Yang Mulia. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan semua ini. Apa itu benar? Apakah kau benar-benar menyesali tindakanmu? Yang Mulia, aku mohon cobalah untuk mengerti. Kaibar dikurung di sumur yang gelap seperti itu. Padahal dia belum tahu peradaban seperti kita. Itu berdosa, menyiksa orang yang kurang akalnya. Apa hanya itu alasanmu? Aku telah memperingatkanmu beberapa kali untuk tidak mendekatinya. Karena Kaibar itu bukanlah manusia. Dia itu adalah makhluk yang sangat kasar, mengerti? Dia tidak mengerti bagaimana memperlakukan manusia. Dia tidak bisa mengerti bagaimana cara berperilaku. Meskipun begitu, kau tetap saja pergi untuk menyelamatkannya. Tapi makhluk bodoh itu salah mengartikan kebaikanmu. Pikirkan dan cobalah untuk mengerti kenapa aku mengurungnya di sumur gelap itu dan bukannya memberikan hukuman yang berat. Kau tentu tahu, aku bisa saja tidak peduli terhadap permintaanmu dan langsung membunuhnya. Joda, aku terus menahannya agar dia menjadi lemah sehingga dia tidak akan merugikan siapapun dan menjadi ancaman bagi orang lain. Apa kau pikir aku tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan kekuatan yang aku miliki? Kau tidak percaya pada keputusanku sebagai seorang raja. Tidak, itu tidak benar, Yang Mulia. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan, tapi niatku tidaklah salah, Yang Mulia. Aku tahu aku sudah menyakitimu dan membuatmu marah. Aku ingin minta maaf karena sudah membuatmu melalui masa sulit. Cukup, Ratu Joda. Aku tidak bisa terus mengabaikan kesalahanmu. Apakah kau tahu, Joda? Banyak orang sudah membicarakan kabar seperti itu. Apa kau tahu, Kaibar sudah banyak membunuh prajurit kita? Kau tahu itu? Bukankah kau sudah bersikap tidak adil? Banyak yang terbunuh. Kaibar sudah banyak menghancurkan rumah di desa setelah kau melepaskan dirinya. Aku menyalahkanmu untuk segala sesuatu yang sudah terjadi. Menurutmu kau bisa menebus kerugian mereka? Joda, aku ingin sekali menyimpan masalah ini dan hanya kita yang mengetahui masalah ini. Tapi kau sudah seringkali tidak mematuhiku. Tapi aku tidak pernah memperlihatkan kemarahanku di depan semua orang. Dan aku tidak ingin mempermalukanmu di depan orang lain. Tapi kau sudah mempermalukan aku di depan kerajaan Mughal berulang kali. Apa menurutmu masih bisa dimaafkan? Aku tahu. Banyak berita yang sudah disebarkan tentang diriku yang tidak benar. Semua orang terkejut saat mereka tahu. Mereka bertanya kenapa aku memasak makanan untuk Kaibar. Tapi semua orang nampaknya lupa bahwa aku membawa kehidupan di dalam diriku ini. Aku juga harus makan demi kesehatan bayi yang saat ini sedang kukandung. Semua orang bertanya-tanya, kenapa aku mengganti pakaianku, tapi tidak ada yang berpikir bahwa aku akan menjadi seorang ibu yang harus melindungi anakku dari penyakit. Aku basah kuyup dan kedinginan, aku harus mengganti pakaianku. Tidak masalah bagiku, apa yang sudah dunia pikirkan. Tapi apakah kau tidak percaya? Apa kau masih saja meragukanku? Aku heran padamu, Joda. Kau tidak percaya padaku, tidak percaya pada penilaianku.
Tapi kau punya keberanian untuk bertanya, aku akan berikan jawaban. Aku tidak akan pernah bisa curiga terhadap dirimu. Bukankah ini aneh? Aku tidak percaya padamu. Akan tetapi, aku selalu mempercayaimu. Kau yakin Yang Mulia akan memaafkan Ratu Joda? Ada kemungkinan Yang Mulia tidak terima dia lagi. Berkat karunia yang maha kuasa, Ratu Joda telah kembali dengan selamat. Dia kembali ke Agra. Aku minta pada kalian berdoa kepada yang maha kuasa dan bersyukur padanya. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Joda, aku sangat senang. Kau kembali dengan selamat. Semua baik-baik saja, Ibu. Iya, semuanya baik-baik saja. Aku sudah memanggil tabib kerajaan untuk datang. Dia akan memeriksamu. Dan anakmu, apakah baik-baik saja? Terima kasih Ratu Rukaya. Tapi Yang Mulia sudah memanggil tabib untuk memeriksa keadaanku sebelum kembali kemari. Dia benar. Tapi setidaknya dia masih memperhatikan tentang anaknya sendiri. Ratu Rukaya, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Biarkan Ibu, sebenarnya aku ingin tahu yang sebenarnya. Kapan lagi waktu yang tepat untuk bisa membahasnya lagi? Seseorang harus tahu tentang kesalahan-kesalahannya. Kemarahanmu itu bisa dimaklumi, Ratu Rukaya. Aku sudah tahu bahwa yang kulakukan itu salah. Dan aku juga bahkan tahu. Aku sudah menyusahkan kalian semua dengan banyak masalah. Aku mohon pada kalian semua maafkan aku untuk kesalahanku. Rukaya. Iya, Yang Mulia. Semuanya baik selama kepergianku? Iya, Yang Mulia. Kau jangan khawatir. Lalu, bagaimana keadaan Atif? Yang aku maksud adalah,
Aku berharap suaminya tidak mengganggunya selama kepergian. Jangan khawatir Yang Mulia. Afifah baik-baik saja. Sebaiknya pergi dan istirahat saja dulu. Ibu, aku akan menemuimu nanti. Yang Mulia, Anda di sini. Silahkan duduk. Apa yang kau lakukan pada dirimu? Aku kira kau tidak akan pernah kembali padaku lagi. Semua pelayan mengatakan kepadaku bahwa Ratu Joda sudah menguasai hatimu. Aku mengira kau akan melupakan semua tentangku setelah dengar tentang penculikannya. Itu sebabnya aku menunggumu di sini. Bagaimana kau bisa percaya apa yang dikatakan pelayan? Bagaimana mungkin aku tidak percaya? Apalagi aku ini hanya pelayan. Aku di sini karena belas kasihanmu. Tidak seharusnya aku mengharapkan lebih dari itu. Aku tahu aku ini bukan apa-apa tanpa dirimu Yang Mulia. Bahkan saat kau tidak datang, aku tidak akan mengeluh. Satu pandangan wajahmu saja sudah cukup bagiku untuk 1 bulan. Aku bisa hidup tanpamu karena kenanganmu selalu bersamaku. Kau seharusnya tidak mengatakan itu. Bahwa aku tidak akan pernah datang kembali kepada dirimu. Apa kau tahu seberapa pentingnya kau bagi diriku? Kaulah yang memberiku ketenangan. Bahkan jika aku bukan seorang raja, aku tidak akan bisa menjauh darimu. Ratu Joda memang sangat penting bagiku. Dia adalah tanggung jawabku, tapi dia selalu saja membuat rasa sakit padaku dan tidak bisa dipercaya. Kali ini, dia juga telah membuatku tidak percaya lagi padanya. Aku merasa jauh lebih baik hanya di saat aku bersama. Kau tidak merasa khawatir lagi, kan? Tidak. Tapi aku takut seseorang mungkin akan mencoba memisahkan kita. Bagaimanapun juga, aku masih menikah dengan orang lain. Aku tidak bisa bersamamu selama dia masih ada. Dia masih punya hak atas diriku. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan melakukan apa saja untuk tetap bisa bersama dirimu. Benar-benar cerdik. Dia bisa menggunakan tipuan emosional untuk menarik perhatian Yang Mulia. Ini tidak baik untuk Ratu Joda. Apa kau mencariku? Saat ini Ratu Joda tidak tahu apa yang dilakukan oleh Afifah. Tidak. Ini bukanlah urusanku untuk ikut campur dalam permasalahan ini. Ratu Joda. Aku harap aku tidak mengganggumu. Tidak sama sekali, Ratu Salimah. Silakan duduk. Kenapa kau sendirian? Di mana Rahim? Aku belum bertemu dengannya sejak aku pulang. Sebenarnya aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ratu Joda, apa semuanya baik-baik saja antara Yang Mulia denganmu? Aku sudah meminta maaf kepada Yang Mulia, Ratu Salimah. Tapi dia sudah tidak menghiraukanku lagi. Kau tahu,
Kaibar sudah mengorbankan nyawanya untuk melindungi aku dan juga melindungi Yang Mulia. Dia sudah menyaksikan semuanya dan dia mengerti. Tapi aku bukan orang yang bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Keputusan Yang Mulia yang menjadi penyebab masalah ini. Jika saja Yang Mulia tidak marah kepada Kaibar, mungkin saja... Ratu Jodah, kumohon cobalah mengerti. Ini bukan saatnya untuk mengenang kenanganmu sendiri. Kau harus melupakan yang lalu dan mencoba kembali bersatu. Aku setuju denganmu bahwa itu adalah kesalahan Yang Mulia Raja. Dan dia juga sangat marah padamu. Tapi Ratu Jodah, kau harus melakukan sesuatu. Aku sudah melakukan lebih dari sekedar itu, Ratu Salimah. Tapi Yang Mulia sama sekali tidak menghiraukanku. Lalu kenapa aku harus minta maaf terus setiap waktu? Apakah hanya tugasku untuk mempertahankan ikatan pernikahan kami? Bukankah dia punya tanggung jawab juga? Aku selalu mendoakan kebaikannya. Tapi dia hanya memikirkan Atifah. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia itu milik orang lain. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukan dosa itu demi tetap bersamanya? Ratu Jodah, bukan saatnya untuk marah, tapi untuk memperkuat ikatan perkawinanmu. Aku mengatakan ini padamu karena aku tahu kau yang bisa mengerti emosi Yang Mulia Raja. Kau juga mempunyai kekuatan untuk menarik dirinya. Sebenarnya kau sudah berbuat kesalahan besar dengan tidak mengikuti perintah Yang Mulia. Jika saja itu terjadi pada ratu yang lainnya, Raja tidak akan memaafkannya. Tapi dia tidak hanya memaafkanmu, dia pergi menebus hutan untuk mencarimu. Dia mengirimkan pesan pada rakyatnya supaya kau bisa diberi kehormatan sebagai ratu yang khusus. Terserah apa kau percaya atau tidak, Ratu Jodah. Yang Mulia mempunyai perasaan khusus padamu. Tetapi jika dia tertarik pada Atifah, itu artinya ada sesuatu yang salah antara kau dan dia. Inilah waktunya untuk meluruskan kesalahpahaman kalian. Hanya kau yang bisa melakukan itu, Ratu Jodah. Yang harus kau lakukan adalah pergi ke tempat Yang Mulia. Kau harus membawanya kembali padamu. Ini bukan hanya menjadi tugasmu, tapi yang terpenting untuk kesejahteraan rakyat. Aku sangat khawatir kalau ini terus terjadi. Aku khawatir apa yang akan dihadapi di masa depan. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi aku merasakannya bahwa Atifah itu jauh lebih cerdik dari apa yang kelihatan. Ekspresi dari wajahnya mengingatkanku pada Benazir, Yang Mulia. Aku selalu merasa bahwa dia itu mempunyai niat yang tidak baik kepada Yang Mulia Raja. Pikirkan kembali apa yang kukatakan, Ratu Jodah. Itu menjadi tanggung jawabmu untuk memenangkan kembali Yang Mulia Raja. Dan hanya kau yang memiliki kemampuan untuk itu. Yang kau katakan itu memang benar, Ratu Salimah. Aku akan memenangkan kembali hati suamiku. Dan untuk itu aku akan melakukannya dengan semua kekuatanku. Inilah yang kuharapkan darimu, Ratu Jodah. Semuanya akan segera berakhir. Semakin cepat kau menemui Yang Mulia itu semakin baik, Ratu Jodah. Aku permisi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selama bulan ini, setiap orang harus berbuat baik. Kita bisa melakukan sedekah dan kita harus mengikuti langkah-langkah untuk menjadi golongan yang berbuat kebajikan. Semoga Tuhan memberi pada kita hidayah untuk selalu melakukan sesuatu yang benar. Amin. Amin.
Atika, bukankah kau adalah istri dari Amulyakan? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Atika, apa kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Aku tidak tahu, Pak. Dengar, Atifah. Kau bisa menjadi seorang muslim yang baik dengan melakukan sholat 5 waktu dan menjalankan puasa selama Ramadan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mencintaimu jika kau melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar prinsip-prinsip agama, dan juga melakukan dosa dan melawan hukum agama. Doamu tidak akan didengar. Kami telah mendengar kabar bahwa kau telah menolak untuk hidup bersama suamimu. Kau berdosa karena kau telah melakukan perselingkuhan. Jadi kami menasihatimu, kembalilah pada suamimu untuk mematuhi perintahnya dan untuk memenuhi semua tugasmu. Jika kau gagal melakukan itu, kau akan dimurkai Tuhan dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau menjadi istri yang durhaka, dan semua doa-doamu tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kau menginginkan istana ratu atau nikmat Allah? Todarmal, aku pikir kita harus membagikan sebagian dari pendapatan kerajaan kepada rakyat kita sebagai sumbangan. Kau benar, Yang Mulia. Maafkan aku, Yang Mulia. Lalu bagaimana menurutmu, Todarmal? Akankah itu menjadi beban pada harta kerajaan kita? Ini mungkin akan menjadi beban jika Anda melihatnya dari kekayaan. Tapi, jika Anda memikirkannya secara mendalam dan mengaturnya dengan pengelolaan yang baik, ini bukan hanya akan membawa kesejahteraan bagi kerajaan, tapi juga akan menguntungkan bagi harta kerajaan. Bagaimana caranya? Menurut saran hamba yang mulia, daripada membagikan harta kepada orang miskin, mungkin lebih baik membagikan beras. Dan membagikan bibit untuk para petani. Bukan hanya itu saja, itu akan memberikan dampak yang baik bagi rakyat, tapi juga akan menyelesaikan masalah kekurangan pangan di kerajaan. Mereka memiliki bibit untuk mereka tanam. Sejarah telah menyaksikan bahwa sebagian besar pemberontakan disebabkan karena kelaparan. Jika pemberontakan diminimalkan, maka biaya pada pasukan juga pasti akan bisa lebih hemat. Dan tujuannya akan menjadi sangat baik. Kita akan mendapatkan lebih banyak uang pajak untuk kekayaan kerajaan. Jadi semua yang kita lakukan akan menguntungkan kerajaan. Jika kita mengirim hadiah, khususnya pada Hari Raya Idul Fitri, untuk kerajaan tetangga kita, itu akan meningkatkan hubungan diplomatik dan juga keramahan. Ini akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk keamanan. Luar biasa. Aku sangat menghargai ide-ide itu. Itulah sebabnya aku selalu menghargai saranmu. Salam untukmu, Yang Mulia. Aku membawa pesan untuk Yang Mulia. Silakan. Atifah, istri Amanullah Khan, meminta untuk segera bertemu dengan Yang Mulia. Yang Mulia, apakah kita perlu memanggil Atifah ke persidangan ini? Itu tidak perlu. Aku akan pergi menemuinya. Apa-apaan ini? Berani sekali kau mengirim pesan ke persidangan khusus. Kurasa perhatianku selama ini justru membuatmu menjadi besar kepala. Kau jangan pernah lupa di mana tempatmu dulu berada. Marahlah sepuasmu, Yang Mulia. Kau juga boleh mengusirku. Kau sebaiknya berhenti menyukaiku. Atau aku tidak bisa menghadapi diriku sendiri. Sulit bagiku untuk memilih antara Tuhan denganmu. Suamiku akan datang menjemputku malam ini.
Dia tidak siap untuk meninggalkanku. Dan aku tidak bisa hidup dengan kalian berdua. Apa aku bisa mendengarkan hatiku atau Imam? Silakan membunuhku, Yang Mulia. Aku salah sudah mencintaimu, padahal aku sudah menikah. Tapi aku bukan wanita yang amoral. Beritahu aku, apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kupilih? Permasalahan di istana sudah mengganggu persidangan khusus. Bagaimana kita bisa mengatur kerajaan kalau seperti ini? Seorang pelayan berani mengganggu jalannya pengadilan khusus dan bukan menghukumnya, tapi justru Yang Mulia pergi untuk menemuinya. Ini bertentangan dengan peraturan dan juga etika kerajaan kita. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melakukannya, bahkan Yang Mulia. Baru saja aku mendengar keluhanmu mengenai adat Mughal, Hadapkan. Tapi akan menjadi lebih baik jika aku mengingatkanmu tentang hukum. Tidak ada hukum atau adat yang bisa melebihi hak seorang raja. Raja memiliki hak untuk membuat peraturan baru kapanpun dia inginkan, dan semua orang harus mematuhinya. Raja mungkin bisa saja menghapus hukum yang lama atau mengubahnya. Tidak ada satupun yang memiliki hak untuk menentang dirinya. Untuk itu, aku akan membuat pengumuman di hadapan kalian semua dan kalian harus menerimanya. Aku, Raja dari Hindustan, Jalaluddin Muhammad Akbar, mengumumkan bahwa akan menikahi Atifah pada hari Idul Fitri. Bahkan, jika suaminya menolak untuk menceraikannya, tidak peduli apa akibatnya, aku akan tetap menikahinya. Keputusanmu itu benar-benar tepat. Daripada kau di sini menunggu Yang Mulia Raja, lebih baik kau yang segera menemui Yang Mulia Raja. Ngomong-ngomong, kau semakin terlihat cantik. Itu memang benar. Bahwa aku telah terluka karena Yang Mulia mengabaikanku. Tapi aku tidak akan sudi melihatnya bersama wanita lain, Moti. Ratu Salimah sudah memberiku saran yang tepat. Yang Mulia mungkin berpura-pura marah kepadaku. Tapi sebenarnya dia mencintaiku. Makanya dia melindungiku. Baiklah, sekarang aku harus menemui Yang Mulia dan bicara dengannya. Aku harus menenangkannya agar dia tenang seperti sedia kala. Itu sudah mengingatkanku pada perkataan nenekmu. Kalau seseorang memiliki keberanian untuk meminta maaf atas kesalahannya, maka dia adalah orang yang paling berani. Orang yang mengampuni adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang bisa melupakan masa lalu adalah orang yang paling bahagia. Ratu Jodah, ada apa Zakira? Kenapa kau terengah-engah begini? Yang Mulia sudah mengumumkan pernikahannya dengan Atifah. Apa? Rasanya aku tidak percaya. Aku harus menyaksikan semua ini. Besok Imam Kerajaan
akan menghukum raja atas apa yang sudah dilakukannya. Jalaluddin Muhammad Akbar, putra Raja Humayun, kau menikah dengan seorang wanita yang sudah menikah dengan orang lain. Kau bukan hanya melanggar hukum muka, tetapi menurut hukum agama ini adalah dosa besar. Kau tidak hanya melanggar hukum agama, tapi kau telah mencemarkan posisimu sebagai seorang raja. Seorang pria yang berdosa tidak punya hak untuk posisi ini. Jadi kau dihapuskan dari posisimu sebagai raja dari kerajaanmu. Yang Mulia, Anda punya waktu. Pernikahan ini tidaklah sah. Sebaiknya tinggalkanlah Atifah. Imam mungkin bisa menemukan sebuah cara untuk menyelamatkanmu dari kehilangan posisimu di sini. Aku bisa menyerahkan tahta. Bahkan juga mahkotaku. Bisa menyerahkan semua kemewahan hidupku. Tapi aku tidak akan sekalipun meninggalkan Atifah. Demi rasa cintaku, aku menyerahkan posisiku sebagai raja. Kalian pasti ingin tahu kenapa aku rela untuk menyerahkan mahkota kerajaanku dan memilih Atifah. Dulu aku bisa menikah dengan banyak wanita, tapi semua yang aku nikahi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mencintai diriku. Aku tidak menikahi ratu-ratu istimewaku karena perasaan cinta. Ketika aku menikahi Ruqayyah, aku masih sangat muda. Bahkan aku tidak mengerti arti kata cinta. Ayahku yang memutuskan agar aku menikahinya. Aku menikahi Ratu Salimah karena dia adalah janda dari mendiangkan bapa. Jadi aku ingin membantunya. Aku menikahinya untuk mengamankan masa depan anaknya. Ketika aku menikahi Ratu Jodah, itu tidak lain adalah dari sebuah kesepakatan diplomatik. Tapi kali ini, aku akan menikah dengan wanita yang benar-benar aku cintai. Aku tidak akan pernah mengorbankan cintaku dengan cara apapun. Aku bahkan bersedia mengorbankan posisiku untuk itu. Aku tidak peduli apa yang harus kukorbankan. Aku siap menghabiskan sisa hidupku sebagai seorang manusia biasa. Bahkan aku tidak keberatan untuk dikenal sebagai seorang penjahat. Tapi aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Atifah. Apapun akibatnya. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kau seperti ini, Ratu Ruqayyah? Apakah itu artinya benar? Bagaimana mungkin, Ratu Jodah? Bagaimana aku bisa tidak menjadi pemimpin ratu lagi? Tidak. Aku dilahirkan di dalam keluarga kerajaan ini. Aku sudah ditakdirkan untuk itu. Yang Mulia menikahimu dan mencintaimu. Kau akan menjadi ibu dari ahli waris yang mulia yang tidak bisa dilakukan oleh aku. Seluruh perhatian Yang Mulia tertuju padamu. Tapi aku tetap menjadi pemimpin ratu. Dan Yang Mulia sama saja telah mengusirku dari posisi ini. Yang Mulia sudah benar-benar keterlaluan padaku. Itulah ironisnya, Ratu Ruqayyah. Kau selalu peduli dalam posisimu sebagai pimpinan ratu. Kau tidak pernah mengkhawatirkan suamimu yang menjauh darimu. Itu kulakukan karena istri sepertiku tidak punya hak untuk menahan suaminya dalam kendalinya. Tapi kita hanya bisa mempertahankan satu posisi saja, yaitu status kita sendiri. Bagaimana dengan perasaanmu? Rasa cintamu pada Yang Mulia yang
bisa kau bicarakan hanya tentang cinta dan asmara saja. Tidak ada yang lain lagi. Dan kau juga sudah mengatakan padaku bahwa kau akan mampu membuat Yang Mulia jatuh cinta. Bahwa kau mampu merubah diri Yang Mulia. Kau memang benar, Ratu Jodah. Saat ini, Yang Mulia sudah berubah. Dia berubah begitu banyak. Sampai dia siap untuk menyerahkan posisinya demi untuk orang yang dia cintainya. Aku akan menghentikannya. Aku tidak akan terima. Meskipun Yang Mulia marah.